kesempatan yang baik ini kita memasuki kepada episode yang ke-35 dan kita mengangkat tema yaitu tentang bab majaa firriya, yaitu bab yang membahas keterangan-keterangan Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang riya. Bab ini didasarkan kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti salah satunya yang tercantum di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya aku tiada lain hanyalah manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang menginginkan, mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan jangan menyekutukan dia, jangan menyekutukan Tuhannya dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Ayat yang mulia ini menegaskan pertama tentang kemanusiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau sebagai Nabi dan Rasul adalah tetap sebagai insan biasa dalam pengertian basyariyah, kemanusiaan. Sebagai insan beliau dilahirkan dalam keadaan normal, mengalami fase-fase kehidupan juga normal, dari bayi, balita, kemudian anak-anak, remaja, pemuda hingga dewasa. Kemudian beliau menjadi Nabi dan Rasul, beliau makan, minum, berkeluarga, sehat dan sakit, kemudian beliau wafat. Itulah kemanusiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bashar. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dari manusia yang lain karena posisi, kedudukan dan jabatan beliau sebagai Nabi dan Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menerima wahyu, kemudian mengajarkannya kepada umat, membawa risalah dakwah, menyebarkan syariah dinullah. Maka beliau adalah satu pribadi yang memiliki dua unsur, yaitu unsur kemanusiaan biasa dan unsur nubuah serta risalah yang maksum, yang membedakan beliau dari manusia yang lain. Kemudian beliau menyatakan bahwa inti risalah yang beliau bawa sebagai Nabi dan Rasul adalah mengajarkan tauhid kepada umat manusia, yaitu memahaesakan Allah Ta'ala dalam i'tiqad, dalam ucapan dan dalam perbuatan. Maka siapa saja orang yang berharap berjumpa dengan Allah di yaumil akhir dengan kebahagiaan, keselamatan, jauh dari azab dan penderitaan, maka hendaklah dia beramal soleh, tapi amal soleh itu harus bersih daripada kesyirikan. Baik syirik besar, syirik kubra, syirik akbar yang menyebabkan seorang insan jadi terlepas daripada statusnya sebagai muslim dan mukmin, maupun terlepas dari kesyirikan kecil, asyirkul asgor,
yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, tetapi menyebabkan amal perbuatannya kopong, kosong, hampa, tidak menjadi pahala di sisi Allah Rabbul Alamin karena kesyirikannya dalam niat, yaitu riya. Karena itulah di dalam sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, yaitu hadis kursi, aku adalah amat kaya dari disekutukan. Aku adalah orang yang paling kaya dari apa yang diserikatkan oleh manusia. Maksudnya bahwa Allah Ta'ala tidak membutuhkan suatu amal, suatu perbuatan yang manusia mengamalkannya dengan menduakan niat dan tujuan. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh terhadap umat manusia yang beribadah kepadanya dengan menduakan harapan, menduakan permohonan, menduakan keinginan pahalanya. Maka firman Allah, Ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah yang paling berkecukupan, paling kaya raya daripada disekutukan. Karena itu, man amila amalan asyraka ma'iya fihi, maka siapa yang beramal suatu amal yang orang itu berbuat sekutu bersamaku, fihi dalam amalnya, ghairi dengan selain aku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dengan yang disekutukannya itu. Artinya Allah Rabbul Alamin tidak membutuhkan suatu amalan ketika seorang hamba mengamalkan suatu perbuatan itu, walaupun itu kebajikan, akan tetapi ditujukan dengan niat mengharapkan selain daripada Allah Rabbul Alamin. Demikian pula di dalam hadis yang lain dari Abi Sa'id dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi. Yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Rawahu Ahmad. Sabda Rasulullah SAW, ingatlah, aku akan beritahukan kepada kalian dengan apa yang lebih aku takutkan kepada kalian daripada bahayanya Al-Masihid Dajjal. Jadi perhatikan Rasulullah SAW sampai mengatakan, aku ingin beritahukan pada kalian suatu perbuatan yang lebih aku takutkan daripada hambaku, lebih aku khawatirkan daripada umatku dibanding dari ketakutanku, kekhawatiranku terhadap bahaya Al-Masih Dajjal. Kita tahu bagaimana bahaya Masih Dajjal, memberi fitnah kepada manusia. Tapi sabda Rasulullah, ada yang lebih bahaya daripada Masih Dajjal, fitnahnya Dajjal yang berkeliaran. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu saja kami ingin tahu apa yang kau takutkan itu, yang melebihi ketakutanmu kepada Al-Masih Dajjal. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, asyirkul khafi, yang lebih aku takutkan kepada umatku daripada takutku dari keburukan Masih Dajjal adalah syirik yang tersembunyi. Dalam riwayat lain, asyirkul asghar, syirik kecil. Yaitu kata Nabi, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadur rajulin.
yaitu seseorang melaksanakan sholat, lalu dia memperindah sholatnya, membagus-baguskan sholatnya, tetapi semata-mata karena dia melihat ada orang lain yang menyaksikannya, ada orang lain yang memandangnya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah SAW mengekspresikan kekhawatiran beliau, kecemasan beliau daripada kecemasan beliau terhadap Masih Dajjal, yaitu tentang bahaya kesyirikan yang tersembunyi. Kenapa disebut kesyirikan yang tersembunyi? Karena bukan manusia menyembah berhala, bukan manusia menyembah patung, menyembah dewa-dewi, Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang disembahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diibadahinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, bersama dengan menyembah kepada Allah, itu ia mengindah-indahkan, membagus-baguskan perbuatannya karena dipandang, dinilai, diamati, atau bahkan kalau sekarang mungkin dipoto, direkam, kemudian divideokan oleh manusia, sehingga dia membagus-baguskan, mengindah-indahkan sholatnya. Itu bukan karena batinnya khusyuk kepada Allah, tetapi pencitraan di hadapan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itulah para ulama Islam membagi riya kepada dua macam. Pertama adalah ar-riya fi dzatil amal dan riya fi sifatil amal. Ada orang yang riya itu dalam zatnya amal, ada yang riya itu dalam sifatnya amal. Ringkasnya pengertiannya adalah kalau orang riya dalam zatnya amal, itu orang berbuat baik, sholat, saum, zakat, meninggalkan kemaksiatan, semata-mata karena dilihat manusia. Maka apabila manusia tidak melihat dia, dia tengok kanan, tengok kiri, tidak ada orang, dia tidak melaksanakan sholat. Kalau tidak ada orang yang memujinya, menyanjungnya, dia tidak melaksanakan puasa, dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau berbuat baik terhadap orang lain. Bahkan kemaksiatan pun dia lakukan kalau tidak ada orang lain. Jadi orang yang seperti ini adalah orang yang benar-benar riya dalam zat amalnya, berbuat baik karena manusia, meninggalkan keburukan pun karena harapan manusia, bukan karena Allah. Maka sifat riya yang seperti ini hanya ada di hati dan jiwa orang-orang yang munafik. Itulah yang munafikun khalisan, munafik yang sesungguhnya beramal dan tidak beramalnya semata-mata karena pandangan manusia. Dan inilah riya yang paling parah, karena riya yang muncul dari kemunafikan. Sedangkan yang kedua adalah yang disebut dengan riya fi sifatil amal, riya dalam sifat amal manusia. Bahwa seseorang melaksanakan sholat seperti kita, sholat, puasa, zakat, sedekah, berbuat kebajikan, meninggalkan maksiat. Baik ada orang lain yang memperhatikan ataupun tidak ada orang lain yang memperhatikan. Akan tetapi sering muncul dalam hati kita. Apabila dilihat oleh orang lain, maka amal soleh kita dibagus-baguskan, diindah-indahkan. Padahal kalau kita sendiri tidak seindah itu, tidak sebagus itu. Begitu pula kita di hadapan orang lain ataupun di belakang orang lain tidak berbuat maksiat. Akan tetapi di hadapan manusia kita membangga-banggakan ketaatan kita, menjauhkan diri kita dari maksiat sebagai suatu kebanggaan di hadapan manusia. Maka riya yang semacam ini itu bisa hinggap pada siapapun, bisa kena pada siapapun, karena inilah syirik khafi, syirik yang samar, yaitu riya dalam sifat amal, di mana orang alim sekalipun, orang saleh sekalipun bisa tiba-tiba terkena dengan
sifat ria semacam ini. Kenapa? Karena ketaatannya karena Allah, berbuat meninggalkan maksiatnya karena Allah. Akan tetapi ia membedakan sikap dan perilaku antara di hadapan manusia dengan di belakang manusia, walaupun sama-sama taat. Inilah betapa pentingnya kita semua menjaga kemurnian niat kita, keikhlasan niat kita, karena ikhlas dalam niat bagian daripada kemurnian tauhid. Sebaliknya, kotor dalam niat kita bercampur dengan ingin dipuji, ingin populer, ingin tersohor, masyhur di hadapan manusia akan kesalehannya, kealimannya. Itulah penyakit syirik khafi, yaitu riya fi sifatil amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari hamba-hambanya yang mukhlison lahuddin, betul-betul tulus ikhlas, murni tauhid dan bersih niat dari apapun yang mengotori ketauhidan kita kepada Allah, termasuk membersihkan diri kita dari syirik khafi, yaitu riya dalam sifat amal kebajikan kita. Barakallahu fikum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.